Dia sudah balas kalau katanya dia nggak akan menerima ajakan debat itu karena dia masih bodoh dan masih perlu belajar. Dan yang aku pertanyakan di sini adalah pertanggungjawabkan kata-katanya dan kesombongannya menantang masyarakat dengan begitu arogannya dia gitu. Itu yang aku pertanyakan. Dan Bapak bilang rakyat tolol, tapi Bapak diajak debat, Bapak nggak berani. Bapak bilang Bapak juga belum pinter. Terus maksudnya gimana nih? Bapak tuh jangan serakah. Kalau misalnya udah nggak pinter, terus habis itu kinerjanya juga loyo, jangan arogan juga. Masa semua keburukan diborong? Ingat Ahmad Saroni, karena bukan rakyat, kau tidak akan pernah duduk menjadi anggota DPR RI. Jadi tolong jaga omongan dan ucapanmu. Selama kau menjadi anggota DPR RI, apa prestasi yang pernah kau perbuat untuk rakyat dan bangsa ini? Sahroni, lu sadar kagak sih yang lu kata-katain itu orang-orang yang ngegaji lu? Paham lu? Bayangin kalau seandainya rakyat kagak pada mau bayar pajak, emang lu pikir lu bisa gajian? Emang lu pikir orang-orang DPR itu gajinya pada dari mana kalau bukan dari rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ahmad Saroni ngacir ditandang debat oleh Mbak netizen ya. Namanya Mbak Salsa Erwina yang vokal sekali melalui kanal TikToknya ya, sehingga sampai terdengar di telinga Ahmad Saroni. Dan lucunya jawaban dari Ahmad Saroni adalah enggan untuk menanggapi debat karena merasa masih bodoh katanya. Lah, kalau merasa masih bodoh kenapa kemarin ngatain tolol kan gitu. Akhirnya ucapan dari Ahmad Saroni ini menuai bumerang untuk dirinya sendiri. Bahkan Ahmad Saroni ditawur oleh rakyatnya sendiri, terutama emak-emak yang juga ikut turun untuk mengomentari kata-kata dari Ahmad Saroni. Itulah ya pentingnya kita berkata-kata, apalagi seorang pejabat tinggi sekelas DPR RI. Kok rasa-rasanya omongan tolol itu seperti ya lumrah saja gitu. Kok aneh gitu. Harusnya kan mereka inilah yang harus mencontohkan kepada rakyatnya untuk menjadi orang, menjadi pribadi itu yang elegan, yang berwibawa, yang santun gitulah. Kan bisa saja beliau jelaskan kepada rakyat secara santun sehingga itu bisa menjadi pelajaran untuk rakyat banyak juga gitu loh. Tak perlu untuk mengumpat apalagi menyebut kata-kata tolul. Lalu bagaimana Pak Ahmad Saroni, apakah akan menanggapi dan juga berdebat langsung dengan Mbak Salsa yang memang cerdas sekali beliau ya, dan juga sekarang sudah masuk di televisi. Itu artinya rakyat sudah melihat, jadi jangan kabur ya, jadi jangan bikin malu loh. Kita lihat videonya. halo teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Saroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan brimob? Terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Saroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Saroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya, aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional, nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh. Ahmad Saroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang-petenteng nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh.
Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol, atau aku. Aku terbuka, mungkin aja aku yang tolol, dan aku udah bilang, kalau memang aku yang tolol, dengan legowo akan aku support kamu Ahmad Syaroni. Tunjangan komunikasi cuma dibuat untuk posting-posting Instagram yang gak jelas gitu. 15 juta cuma buat kayak gitu, posting Instagram. Itu kan gratis semuanya teman-teman. Cuma sampai situ, ini bener-bener investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Syaroni. Pusing banget ngeliat karyawan yang kurang ajar sama yang memberi gaji loh. Urut dada banget ngeliat perwakilan rakyat, tapi arogannya bukan main, kurang ajarnya bukan main. Anda ini perwakilan rakyat atau perwakilan partai sih? Kok kayak nggak di pihak kita gitu loh? Kalau ngeliat sosial media Bapak apalagi, lihatnya itu kayak bukan perwakilan rakyat gitu. Itu sosial media kayak lambe turah jatuhnya. Pak, rakyat itu gak kurang kerjaan dan gak gila, yang gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba mengkritik sebegitunya. Pasti ada sebabnya. Emangnya DPR itu gak masuk akal? Kerja gak pakai akal, pendapatan juga gak masuk akal. Emang lucu banget sih gak masuk akal gimana ceritanya parlemen pendapatannya bisa puluhan kali lipat dari rakyat biasa. Padahal harapan kita kalian bisa loh memperjuangkan kesejahteraan kita. Tapi rasa-rasanya sekarang ya DPR itu bukan perwakilan rakyat, tapi kalian itu kayak menantangi kita, memusuhi kita, dan gak mau gitu dari pihak kita. Bapak bilang rakyat tolol, tapi Bapak diajak debat, Bapak gak berani. Bapak bilang Bapak juga belum pinter. Terus maksudnya gimana nih? Bapak tuh jangan serakah, kalau misalnya udah gak pinter, terus habis itu kinerjanya juga loyo, jangan arogan juga, masa semua keburukan diborong. By the way, buat teman-teman, aku suggest kalian buat nonton video kakak yang ini bagus banget, argumentasi dari kakaknya ini benar-benar mewakili hati rakyat banget. Kali ini gue pengen banget nih kongko sama orang si paling pintar sedunia ya. Siapa lagi makhluk hidupnya yang paling pintar di abad ini sedunia pinternya ya, kalau bukan Ahmad Syaroni. Lu dengerin ya baik-baik, tong pasang kuping lu, dengerin nih orang si paling pintar ngomong apa ke rakyat. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenalin nih, gue bagian dari orang-orang yang mengatakan bahwa bubarkan aja DPR ya. Tapi sampai sini, gue pengen ngingetin lu, kali-kali lu amnesia ya, kepusingan mikirin gaji gede ya. Gue ingetin masalah sejarah ya. Lu lihat, lu baca sejarah tahun 1960 yang namanya Bung Karno, presiden nomor wahid di Indonesia ya, dia pun pernah yang namanya membubarkan DPR ya. Kemudian kedua yang namanya almarhum Gus Dur, dia juga sama, presidennya Republik Indonesia, dia juga sama pernah mengeluarkan yang namanya dekrit untuk membubarkan DPR. Ada nih ya di salah satu wawancara Bapak Gus Dur mengatakan bahwa katanya Bapak kan untuk memusnahkan tikus kagak perlu ngebakar lumbungnya. Jawabannya Gus Dur apa? Iya, tapi masalahnya tikusnya sudah menguasai lumbung. Dan seperti yang kita tahu nih, tikus-tikus di negara kita ini siapa? Tikus berdasi, para koruptor. Syaroni, lu sadar kagak sih yang lu kata-katain itu orang-orang yang ngegaji lu? Paham lu? Ya, bayangin kalau seandainya rakyat kagak pada mau bayar pajak, emang lu pikir lu bisa gajian? Hah? Emang lu pikir orang-orang DPR itu gajinya pada dari mana kalau bukan dari rakyat? Orang si paling pintar sedunia di abad ini ya. Saat rakyat pada pengangguran, DPR kagak ada tuh bantuin rakyat buat nyariin kerja. Tapi setelah rakyat kerja, dapat duit ya, langsung bayar pajak ini itu buat apa? Buat bayar gaji lu yang pada duduk di DPR ya. Terus sekarang lu asal jeblak baik tuh mulut ya ngomong kayak begitu sama rakyat. Rakyat, sekarang kita belajar ya dari Bapak Wakil DPR, bagaimana cara menghitungnya, pakai rumus orang-orang DPR nih, kayak begini nih cara ngitungnya orang DPR. Kita koskan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Itu Pak Wakil DPR kenapa itu? Bisa kayak begitu itu rumus hitung-hitungannya? Dapat sekolah dari mana? Tandain woi, tandain dia sekolah sama kuliahnya di mana itu? Kok bisa kayak begitu ngitungnya ya? Kalah sama emak-emak yang dikasih duit 100.000 bisa cukup 2 hari ya. Kalah hitung-hitungannya. Dapat gimana ngitungnya? 3 juta dikali 26 hari 78 juta bisa tekor. Orang katanya sebulannya cuma 3 juta, tunjangannya 50 juta. Lah kudunya mah itu masih nyisa 47 juta. Ngapa mesti tekor, ngapa mesti nombok? Dah heran gue Syaroni, bilangin sama anggota-anggota DPR-nya komunikasi sama rakyat ya, biar paham nih maunya rakyat nih bagaimana. Udah pada dapet tunjangan juga lu, tunjangan komunikasi 15.554.000 buat komunikasi sama siapa lu?
Ya Allah, 15 juta cuma buat komunikasi doang. Giliran komunikasi sama rakyat seret banget loh. Mampus, mampus, mampus. Dicecar hakim kan sekarang? Setelah kemarin ngata-ngatain rakyat tolol, hari ini siapa yang kelihatan jauh lebih tolol? Sekelas bendahara, tidak tahu aliran keluar masuk dana. Ini kan tolol. Kali ada uang masuk ke Partai Nasdem sebanyak itu ya. Kalau yang terimaan resmi ke rekening saya tahu yang mulia, tapi karena ini tidak masuk ke dalam rekening partai, jadi saya tidak terlalu dilaporkan yang mulia, tidak tahu. Sekecil apapun, namanya sumbangan itu apalagi masuk ke partai, ya harus tercatat supaya apa, tidak menimbulkan Kelihatan kan? Kelihatan kan? Kelihatan kan? Sudahlah, bentuk-bentuk permainan semacam ini lama-lama bakalan terbongkar juga. Yang jadi pertanyaan, apakah equality before the law? Semua sama di hadapan hukum, semua sama di hadapan hukum. Itu masih berlaku. Masyarakat, berikan tanggapanmu. Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari Partai Nasdem, yang mengatakan rakyat tolol yang ingin membubarkan DPR RI. Aku Dewi Tanjung, salah satu dari rakyat tolol itu, ingin bertanya sama kau Ahmad Sahroni. Selama kau menjadi anggota DPR RI, apa prestasi yang pernah kau perbuat untuk rakyat dan bangsa ini? Apa yang pernah kau buat? Ya, ingat Ahmad Sahroni, karena bukan rakyat, kau tidak akan pernah duduk menjadi anggota DPR RI. Jadi tolong jaga omongan dan ucapanmu. Sebagai rakyat, wajar mengeluarkan aspirasinya atas kerjanya DPR RI. Jadi lebih baik kau tanggapi dengan santai dan tetap santun. Jangan mengata-ngatai rakyat itu tolol. Kau juga dulu dari rakyat. Sadar diri dan introspeksi diri, Ahmad Sahroni. Sahroni menyebut kita ini orang tolol sedunia jika menginginkan minta DPR dibubarkan. Ini tantangan buat rakyat Indonesia. Ini kita ditantang oleh Sahroni, seluruh rakyat Indonesia. Jangan bikin malu. Mulut Sahroni ini harus diladeni. Beneran. Itu mulut suara yang memuakkan, menjijikkan bagi wakil rakyat. Kita harus meladeni tantangan Sahroni. Malu kita disebut tolol. Siapa yang tolol sebenarnya? Ternyata foto aku udah masuk nih ke feednya Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni punya duit sebanyak itu, bisa beli Cybertruck, bisa beli beberapa motor mewah, ketua Harley Davidson kalau nggak salah katanya di Indonesia. Uang sebanyak itu nggak bisa membeli kamu keberanian, nggak bisa membeli kamu nyali, nggak bisa membeli kamu akuntabilitas untuk bertanggung jawab sama perkataan kamu. Jadi ternyata kamu diundang, nggak berani datang, tapi nontonin gitu ya. Fans berat ternyata sama aku ya. Nggak apa-apa, bagus. Semoga keberadaan aku bisa mengajari kamu cara berargumen yang baik dengan data, dengan logika, dan dengan empati terhadap penderitaan yang dirasakan masyarakat. Apakah uang kamu yang sebanyak itu nggak mampu membeli kamu empati? Teman-teman, lihat nih ya, uang itu bukan segalanya. Orang yang uangnya udah nggak ada serinya, yang petantang-petenteng, pamer kekayaan di tengah kemiskinan masyarakat, dan mati empatinya, ternyata nggak bisa membeli dia keberanian untuk bertanggung jawab sama kata-katanya sendiri loh. Yang aku tanya kan kata-katanya dia. Terus kedua nih ya, dia nanya nih, ngepost foto aku gitu kan, di feednya. Bagus, sembah kalau bisa foto aku. Lagi lomba debat di Denmark. Aduh, apa nggak bisa baca? Prestasi debat aku itu udah 10 tahun yang lalu. Aku nggak sedang lomba debat di Denmark. Aku sedang kerja, saat ini aku adalah strategy manager di perusahaan paling sustainable di dunia, namanya Vestas. Apa yang aku dilakukan di sana? Aku adalah ahli strategi untuk membantu perusahaan agar bisa memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bisnis. Perusahaan aku terbesar di marketnya di dunia dan paling profitable di dunia. Itu yang aku lakukan di Denmark. Apa yang kamu lakukan di rumah mewahmu?